Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM C22181, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, peminatan epidemiologi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hubungan epidemiologi penyakit tidak menular dengan penyakit hipertensi. Epidemiologi merupakan suatu studi ilmiah, sistematis, dan berbasis data, serta distribusi dan determinan dari keadaan atau kejadian terkait kesehatan pada populasi tertentu. Sedangkan menurut CDC, epidemiologi merupakan metode yang digunakan untuk menemukan penyebab hasil kesehatan dan penyakit dalam populasi. Sedangkan penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang dianggap tidak dapat ditularkan atau disebarkan dari satu orang ke orang lain sehingga bukan merupakan ancaman bagi orang lain. Istilah PTM juga memiliki kesamaan dengan istilah penyakit kronik, penyakit non-infeksi, new communicable disease, dan penyakit degeneratif. Nah, adapun karakteristik dari penyakit tidak menular yaitu yang pertama, penularan penyakit tidak melalui rantai penularan tertentu. Yang kedua, masa inkubasi yang panjang. Yang ketiga, berlangsungnya penyakit tidak berlarut-larut. Keempat, banyak menghadapi kesulitan diagnosis. Yang kelima, mempunyai variasi yang luas. Yang keenam, memerlukan biaya yang tinggi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan. Nah, yang terakhir itu penyebabnya multikasual bahkan tidak jelas. Selanjutnya yaitu macam-macam faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti genetik, umur, dan jenis kelamin. Yaitu faktor risiko yang dapat diubah seperti pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan kelebihan berat badan. Adapun upaya pencegahan penyakit tidak menular yaitu yang pertama, pencegahan primordial, yaitu untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan tidak mendapat dukungan dasar dari kebiasaan atau gaya hidup. Nah, yang kedua itu pencegahan tingkat pertama meliputi promosi kesehatan pada masyarakat dan pencegahan khusus, misalnya pencegahan keterpaparan dan pemberian kemo preventif. Nah, yang ketiga itu pencegahan tingkat kedua meliputi diagnosis dini dan pencegahan lainnya seperti pengobatan kemoterapi dan tindakan bedah. Nah, yang keempat itu pencegahan tingkat ketiga meliputi rehabilitas. Nah, adapun contoh kasusnya itu penyakit hipertensi. Epidemiologi penyakit hipertensi mempelajari determinan, distribusi, dan faktor risiko yang berhubungan dengan hipertensi di berbagai populasi. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang lebih tinggi dari keadaan normal, yaitu tekanan darah sistolik berada di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di bawah 90 mmHg. Prevalensi penyakit hipertensi meningkat seiring dengan meningkatnya usia, pola makan, gaya hidup, dan faktor sosial ekonomi. Nah, adapun faktor risiko hipertensi dapat dibagi menjadi faktor risiko yang tidak dapat diubah. Ini meliputi genetik dan demografis. Nah, sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu gaya hidup dan lingkungan. Nah, adapun dampak kesehatan dari penyakit hipertensi yang pertama itu penyakit gagal jantung, stroke, gagal jantung koroner, ginjal kronis, dan retinopati hipertensi. Nah, selanjutnya itu penanggulangan dan pengendalian penyakit hipertensi. Hal yang harus dilakukan itu yang pertama, deteksi dini, pengubahan gaya hidup, pengobatan, dan melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait epidemiologi penyakit tidak menular, penyakit hipertensi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.